Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dengan berbagai macam nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dipertemukannya kita kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita, melanjutkan majelis kita di dalam mengkaji hukum-hukum syar'i yang terkait dengan amalan kita sehari-hari, atau yang ini diistilahkan dengan ahkam fiqhiyah, hukum-hukum fikih, yang dimana pada pertemuan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kitabus shalah, tentang ibadah salat, dan pembahasan kita ini telah sampai pada bab ma yufsidus shalah, atau bab tentang perkara-perkara yang merusak salat atau membatalkan salat. Dan yang penting, yang wajib diketahui oleh setiap muslim, wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Kenapa kita katakan wajib hukumnya? Karena di dalam menjalankan sebuah ibadah, untuk bisa dikatakan ibadah tersebut sah atau sahih, benar dan tidak perlu diulang, seseorang tidak hanya mencukupkan diri dengan melakukan syarat-syaratnya saja dan rukun-rukunnya, tidak. Tapi juga dia harus melakukan perkara, yaitu apa? Meninggalkan hal-hal yang bisa merusak ibadah tersebut. Jangan sampai dia terlena dengan menganggap dirinya telah menunaikan syarat-syaratnya, telah mengerjakan rukun-rukunnya, namun ternyata dia melakukan salah satu dari pembatal-pembatalnya, maka ibadah tersebut dikatakan tidak sah. Sama seperti orang yang dia misalkan berpuasa, dia kira berpuasa itu hanya sekedar apa? Berpuasa itu hanya sekedar dia sahur di pagi harinya. Ternyata di tengah hari dia melakukan pembatalnya, seperti misalkan melakukan hubungan antara suami istri, itu termasuk pembatal puasa. Dia tidak tahu hal tersebut bisa membatalkan amal ibadah puasanya. Begitu juga dalam masalah keimanan, itu pun demikian. Karena seorang di dalam melakukan sebuah perbuatan ibadah maupun muamalah, dia harus memenuhi secara umum dua hal. Yang pertama adalah tawaffurus syurut, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib itu termasuk syarat dan rukun-rukunnya, dan juga meninggalkan mawani'nya. Hal kedua adalah intifal mawani', menghilangkan mawani'nya, menghilangkan atau menghindari, menjauhi hal-hal yang membatalkannya. Dalam muamalah demikian. Contoh misalkan orang melakukan sebuah jual belinya, dia jual barang yang merupakan miliknya, ada penjualnya, ada pembelinya, jelas harganya, jelas barangnya. Namun ternyata barang yang dijual adalah barang yang haram,
secara syariat diharamkan, maka jual beli tersebut kita katakan tidak sah. Di antara syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan adalah barang yang boleh dimanfaatkan. Dalam istilah syar'inya, suatu barang bisa dimanfaatkan kalau diizinkan secara syar'i, diizinkan secara syariat. Itu dalam muamalah. Dalam ibadah pun seperti itu. Oleh karena itu, tadi kita sebutkan bahwasanya bab ini, bab tentang pembatal salat ini merupakan bab yang sangat penting. Wajib diketahui setiap muslim dan muslimah. Karena setiap muslim wajib mengerjakan salat setiap hari, maka dia harus tahu apa hal-hal yang harus dia hindari agar salat yang dilakukan dihukumi sah. Setelah pada bab sebelumnya kita mengetahui sifat salat, tata caranya, sekarang kita pelajari tentang hal-hal yang dapat membatalkan ibadah salat tersebut agar kita hindari. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada pembahasan tentang bab ini. Tentang pembatal salat, beliau sebutkan di sini bab ma yufsidus salata wa ma yukrahu fiha wa ma yajib. Bab tentang hal-hal yang merusak salat. Merusak di sini maksudnya membatalkan salatnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, istilah fasid dan istilah batil secara umum ini maknanya sama kecuali pada beberapa permasalahan. Maka ada kalanya dikatakan itu mufsid, pembatal atau perusak. Nah, beliau sebutkan di sini ma yufsidus shalah, yang membatalkan salat. Yang pertama beliau sebutkan mata nataqa bila udhrin biharfaini aw biharfin mufhimin mislu qi minal wiqayah wali minal wilayah batalat salatuhu. Apabila seorang berbicara, itu maksudnya berbicara di dalam salatnya, bila udhrin, tanpa adanya uzur, nanti akan kita sebutkan apa saja uzurnya. Biharfaini, berbicaranya ini mengeluarkan dua huruf keluar dari mulutnya, atau satu huruf keluar, tapi satu huruf ini dia memiliki makna. Karena dalam bahasa Arab itu ada kata yang cukup dengan mengucapkan satu huruf tapi sudah ada maknanya, yaitu pada fi'il amr yang dimana dapat huruf illah di awal dan di akhirnya. Yang pernah belajar bahasa Arab mungkin pernah dengar kata qi. Qi itu apa? Huruf qaf saja berkasrah, qi artinya jagalah, waspadailah. Nah, ini satu huruf tapi memiliki makna. Maka apabila dia mengucapkan yang seperti itu, batalat salatuhu, batal salatnya. Dari situ kita tahu pembatal pertama yang beliau sebutkan apa? Adalah berbicara. Berbicara di dalam salat termasuk hal yang membatalkan salat. Taib, kita harus tahu ketentuan berbicara yang seperti apa yang membatalkan salat. Maka dari situ kita katakan berbicara di dalam salat itu ada dua keadaan. Jadi pembatal pertama, untuk bisa catat, pembatal pertama adalah an-nutq, berbicara. Maksud berbicara di sini adalah dengan pembicaraan yang bukan merupakan bacaan salat. Nah, berbicara seperti ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia berbicara atau dia mengucapkan ucapan, mengeluarkan perkataan di dalam salatnya bila uzrin, tanpa adanya uzur. Tanpa adanya uzur. Apa uzurnya? Antum catat uzurnya, diantaranya adalah termasuk uzur lupa dia sedang sholat, itu uzur. Atau tidak tahu hukum haramnya berbicara di dalam sholat, ini uzur. Dia orang yang jahil, tidak tahu hukumnya, tidak tahu kalau ketika sholat itu nggak boleh bicara. Kenapa kok bisa sampai tidak tahu? Mungkin dia orang yang baru masuk Islam,
atau orang yang hidup jauh dari orang yang tahu tentang hukum-hukum syar'i sehingga tidak ada yang memberitahunya. Ini termasuk katakan jahil yang ma'zur. Orang jahil, orang tidak tahu yang diberikan uzur. Ini uzurnya. Atau misalkan uzur sabqul lisan, keceplosan. Itu termasuk uzur. Yang nanti akan kita bahas hukumnya kalau ada uzurnya. Kita bicara pertama, kondisi pertama tanpa uzur. Karena tadi kondisi pertama adalah tanpa uzur. Nah, apabila ucapan yang keluar dari lisannya tanpa uzur, maka yang membatalkan adalah pertama, kalau keluar dua huruf. Meskipun dua huruf tersebut tidak bermakna. Dua huruf bahasa Arab tidak bermakna. Maka yang seperti itu membatalkan sholatnya. Seperti apa? Seperti misalkan dia sengaja mengatakan diz, huruf dal dengan huruf zai. Atau apa? Dia ucapkan su, huruf sin dan huruf waw dia su. Seperti itu, ketika mengucapkan seperti itu saja itu sudah batal salatnya. Kalau apa? Kondisi dia tanpa uzur. Maksudnya tanpa uzur berarti dia sengaja mengucapkannya. Misalkan dengan teman sebelahnya sedang bercanda, gitu. Huruf hamzah dan huruf ha. Meskipun itu tidak ada maknanya, kalau apa sih maknanya? Tidak ada maknanya, itu sudah batal salatnya. Yang pertama yang batalkan kalau dia tanpa uzur. Kedua yang batalkan kalau tanpa uzur adalah dengan satu huruf yang bermakna. Seperti tadi qi, li. Yang itu maknanya qi itu waspadailah. Li itu dari kata wilayah. Tolonglah atau temanilah atau dekatilah. Itu memiliki makna meskipun satu huruf. Maka itu membatalkan. Tapi kalau hanya satu huruf yang tidak ada maknanya maka tidak batal. Tidak batal. Misalkan dia katakan tidak ada maknanya. Meskipun sengaja maka tidak membatalkan. Jadi kapan membatalkan kalau tanpa uzur? Dua huruf keluar dari lisannya atau satu huruf tapi memiliki makna. Itu pembatal yang pertama. Pembatal kedua adalah ucapan dalam kondisi adanya uzur. Ucapan dengan kondisi adanya uzur. Ada uzur bisa membatalkan? Iya, ada uzur bisa membatalkan. Tapi kapan? Nah, adanya uzur bisa membatalkan sholat kalau yang keluar dari lisannya ucapan yang banyak. Banyak kata-kata yang keluar. Kata-kata yang keluar ini banyak. Baik, kalau gitu akan timbul pertanyaan. Banyak tuh seperti apa sih? Gimana menentukan banyak sedikit? Ini kondisi yang dengan adanya uzur. Dengan adanya uzur. Dan uzur misalkan kelupaan. Lupa sedang sholat. Ternyata keluar kata-kata dari dia. Ngobrol. Bisa kejadian seperti itu? Bisa. Saya pernah dapati kejadian seperti itu. Di pernah suatu ketika sholat di tasyahud akhir, orang depan saya teleponnya bunyi, handphonenya berbunyi. Refleks dia angkat handphonenya kemudian halo. Mau ketawa juga sedang sholat, yang lain belum selesai sholat. Dia tidak sadar mengangkat telepon ketika sedang sholat. Kalau kondisinya dengan adanya uzur, tidak sadar, lupa dia sedang dalam kondisi sholat. Atau apa tadi uzur? Tidak tahu hukum haramnya berbicara ketika sholat, maka ada batasan kapan itu dihukumi batal, kapan belum. Dihukumi batal adalah kalau banyak. Kapan banyak? Banyak disebutkan oleh para ulama di sini adalah kalau sittu kalimatin urfiyah, sebanyak 6 kata secara kebiasaan 6 kata.
Oh, dari mana kok ditentukan angka 6 seperti itu? Beristidlal dengan riwayat yang datang hal tersebut adalah kisah Dzul-Yadain. Tahu kisah Dzul-Yadain? Kisah Dzul-Yadain ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur atau asar, tapi beliau hanya salat 2 rakaat. Kemudian salam. Sudah selesai belum salatnya? Belum kan? Salat duhur baru 2 rakaat, sudah selesai belum? Belum kan, berarti salat duhur kan 4 rakaat. Salat asar juga 4 rakaat. Kalau dia 2 rakaat salam, berarti belum selesai salat. Berarti kalau belum selesai salat, dia masih dalam kondisi salat? Iya, orang itu masih dalam kondisi salat. Rasulullah SAW ketika itu langsung salam setelah 2 rakaat, kemudian berdiri. Ketika itu ditanya oleh Dzul-Yadain, "Aqsiratis salatu am nasita ya Rasulullah?" Aqsiratus salah am nasita ya Rasulullah. Satu jumlah mufidah pertanyaan ini. Berarti siapa ini? Dzul-Yadain masih sholat, Rasulullah SAW juga masih sholat. Karena belum selesai kan sholatnya. Tapi Rasulullah SAW lupa. Dzul-Yadain bertanya itu karena menganggap bahwasanya sudah selesai sholat. Berarti ini uzur. Orang yang menganggap dia sudah selesai sholat karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya dia sudah selesai sholat atau belum, maka dia memiliki uzur. Nah, ketika itu Rasulullah SAW menjawab, apakah sholat ini diqashar ya Rasulullah? Sudah ada syarat qasharan atau engkau lupa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, memberikan jawaban, berbicara lagi, menimpalinya dengan jawaban. Ahaqqun ma yaqulu Dzul-Yadain. Benarkah apa yang dikatakan Dzul-Yadain? Ucapan Rasulullah juga hanya sebatas itu. Maka para sahabat yang bilang qalu na'am, iya, juga jawab. Berarti semuanya berbicara, padahal semuanya masih dalam kondisi sholat, belum selesai sholatnya karena belum 4 rakaat. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika itu? Mengulang dari awal atau lanjut sholatnya? Lanjut. Makanya hanya mengerjakan 2 rakaat sisanya yang belum dikerjakan, tidak 4 rakaat. Kalau dikerjakan 4 rakaat itu namanya istinaf dari awal, mengulang. Tapi kalau lanjut berarti 2 rakaat sebelumnya dianggap sah, dilanjutkan 2 rakaat yang kurang. Dari hadis tersebut maka para ulama mengatakan bahwasanya kalau orang berbicara dalam sholat dengan pembicaraan yang bukan merupakan bacaan sholat, tapi itu dilakukan dengan adanya uzur karena lupa atau karena tidak tahu dia itu belum selesai dari sholatnya, maka tidak batal kalau ucapannya tidak sampai banyak. Dalam hadis ini diperkirakan adalah ulama istilahnya adalah situ kalimatin urfiyah, 6 kalimat, 6 kata yang secara urf demikian. Ucapannya singkat dulu, dan aqsiratus salatu am nasita ya Rasulullah. Rasulullah menjawabnya demikian, ahaqqun ma yaqulu Dzul-Yadain. Tapi kenapa kita katakan kok dibatasinya segitu saja? Gimana para ulama bisa beristidlal segitu? Mana ada pembatasan dari hadis tersebut? Kenapa para ulama mengatakan itu pembatasannya itu pembatasan banyak dan sedikit? Karena hukum asalnya seorang yang berbicara dalam salat dilarang berbicara. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya dahulu para sahabat Rasulullah SAW ketika salat mereka berbicara. Kunna natakallamu fi shalah. Dulu kami ketika salat kami berbicara, belum turun ketetapan syariat tentang dilarangnya berbicara dalam salat. Fa nazalat, maka turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin. Salatlah kalian dalam rangka khusyuk. Qanit, tenang. Fa umirna bisukut, maka kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Maka hukum asalnya berbicara itu dilarang. Ketika ada hadis lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berbicara pada belum selesai salat, para sahabat yang menegur juga berbicara pada sebelum salat, maka di situ apa? Ada sebuah pengecualian. Pengecualian tetap boleh dan dihukumi sah salat tersebut selama itu pada batasan yang datang pada kisah tersebut. Maka batasannya adalah sebatas ucapan semisal tadi. Aqsiratus salatu am nasita ya Rasulullah. Kurang lebih itu adalah situ kalimatun urfiyah, 6 kalimat. Nah, itu ya batasannya. Kalau orang berbicaranya lupa, dia tetap tidak batal salatnya kalau masih ungkapannya sedikit, tidak sampai 6 kata.
kata, tidak 6 kata. Tapi kalau sudah banyak, sudah ngobrol, maka kita katakan sholatnya batal. Meskipun dia lupa, angkat telepon, sedang sholat, ngobrol, banyak kata-katanya. Oh iya, saya lagi di masjid ini. Oh iya, nanti janjian ini. Ini udah panjang. Setelah itu ingat, masih sholat. Lanjutkan sholat atau mengulang sholat? Mengulang, karena sudah batal sholatnya, meskipun dia dengan uzur. Uzurnya sudah keterlaluan itu. Itu berarti nggak serius sholatnya sampai lupa sepanjang itu, selama itu. Makanya dibatasi sampai sedikit saja. Kalau yang dia ucapkan sedikit maka belum batal. Kalau sudah banyak maka batal. Ini pada kondisi apa? Adanya uzur. Kalau tidak adanya uzur, sengaja berbicara di luar ucapan salat, maka batasannya tadi 2 huruf atau 1 huruf yang memiliki makna. Baik. Itu pembatal yang pertama, yaitu berbicara. Maka beliau sebutkan di situ. Kemudian termasuk juga dalam kategori berbicara adalah yang lebih parah dari berbicara, atau yang dikategorikan masukkan dalam hukum bicara, yaitu apa? Beliau sebutkan wadh-dhahiku wal buka'u wal aninu wat tanahnuhu wan nafhu wat ta'awuhu wa nahwuhu ma yubtilu in bana harfan. Yang semisal dengan berbicara, ini bisa kita kategorikan yang kedua. Pembatal yang kedua adalah kalau tertawa atau menangis atau merintih atau mengeluh dalam sholatnya, atau nafkh, mengeluarkan udara atau meniup. Kapan ini membatalkan? Kalau keluar dan terdengar 2 huruf. Misalkan tertawa, haha, ha, ada 2 huruf. Tapi kalau baru 1 huruf, ha, baru mau ketawa nggak jadi, sudah batal belum? Belum. Baru 1 huruf yang keluar. Tapi kalau haha, tawa, dia ucapkan seperti itu, maka batal salatnya. Atau menangis keluar 2 huruf juga. Ini pada kondisi apa? Pada kondisi tanpa uzur juga. Tapi kalau dengan uzur misalkan apa? Ghalabatud dhahik. Misalkan dengan uzur itu sudah nggak bisa tertahan, terlepas dengan tanpa sadarnya. Misalkan berdehem atau batuk atau menangis, yang dimana itu sudah ghalabatu alaih, yang itu sudah bisa tertahankan atau istilahnya sudah lepas begitu saja tanpa dia sadari, maka yang seperti itu tidak membatalkan selama tidak terlalu banyak yang dia keluarkan huruf-hurufnya. Nah, ini dimasukkan dalam kategori berbicara juga. Itu tertawa atau dia menangis atau merintih atau berdehem, tanahnah, atau niup atau mengeluh. Baik, ini yang membatalkan. Adapun kalau dilakukan karena adanya uzur, maka itu tidak membatalkan tadi selama sedikit. Baik, kemudian beliau katakan walau ta'azzaratil Fatihatu illa bitanahnuhi tanahnaha laha wa in bana harfan. Tadi kita katakan berdehem keluar 2 huruf tuh. Keluar 2 huruf. Jadi kita katakan membatalkan kan kalau sengaja. Sekarang gimana kasusnya kalau dia ini enggak bisa membaca Al-Fatihah kecuali harus seperti itu? Mungkin dia sedang mengalami gangguan di tenggorokannya, atau dia sakit, batuknya terus menerus. Dia tidak bisa membaca Al-Fatihah secara sempurna kecuali di tengah-tengahnya pasti ada jeda seperti itu. Baru baca 1 ayat ingin apakah berarti batal salatnya? Tadi kita katakan kalau keluar huruf batal kan? Sengaja itu. Kalau memang tidak memungkinkan, maka ini masuk dalam uzur tadi. Maka beliau katakan kalau tidak bisa membaca Al-Fatihah kecuali dengan berdehem, maka tidak mengapa berdehem meskipun keluar 2 huruf, dan itu tidak membatalkan. Nah, itu kondisinya darurah di mana dia tidak bisa
menunaikan kewajiban membaca Al-Fatihah kecuali dengan melakukan hal tersebut. Maka hal tersebut dilakukan untuk bisa menunaikan yang wajib. Gimana kalau misalkan kondisinya dia bisa membaca Al-Fatihah tapi harus sir saja, tidak bisa jahar. Kalau jahar, misalkan imamnya jahar, bentar-bentar tanahna, bentar-bentar berdehem seperti itu, apakah boleh dia berdehem dengan sengaja berdehem supaya bisa menjaharkan basmalahnya, menjaharkan bacaan surat Al-Fatihahnya? Coba, kira-kira boleh nggak? Apa hukum menjaharkan membaca surat Fatihah? Bukan basmalah ya, Al-Fatihah ataupun surat yang lain. Apa hukum menjaharkan bacaan? Wajib atau tidak? Kembali kepada hukum ini. Kenapa? Kita akan membandingkan antara hukum ini haram, mengeluarkan, berbicara atau mengeluarkan dua huruf dengan sengaja itu haram dalam soal karena membatalkan. Kita bandingkan, kita sandingkan dengan hukum yang satunya, menjaharkan, wajib atau tidak. Katakan menjahar itu hukumnya tidak wajib. Berarti kalau untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib, sunnah saja, mustahab, boleh tidak kita melakukan yang haram? Tidak boleh. Kalau tadi membaca Al-Fatihah hukumnya wajib membacanya. Kalau menjaharkannya itu sunnah. Berarti apa yang harus kita prioritaskan? Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang mustahab. Maka kata beliau, wa in ta'adzzaral jahru biha illa bihi tarakahu wa asara biha wa la yatanahna. Kalau seandainya dia berdehemnya hanya dibutuhkan untuk menjaharkan, kalau tanpa jahar, tanpa harus berdehem bisa, maka tidak perlu dia jaharkan, dia baca dengan sir dan tanpa berdehem, tanpa mengeluarkan dua huruf. Nah, ini merupakan sebuah fiqh dalam membandingkan dua perkara yang dihadapi seseorang, antara yang wajib dengan yang haram, antara yang mustahab dengan yang haram. Kalau wajib dengan yang haram, maka kalau wajib tersebut hal yang merupakan rukun, misalkan seperti membaca surat Al-Fatihah, maka diberikan udzur untuk melakukan yang haramnya, yang dilarang. Tapi kalau yang ingin dilakukan hanya perkara yang mustahab, ada hal yang haram yang harus dia lakukan untuk mengerjakan yang mustahab, maka yang mustahabnya tinggalkan saja supaya tidak perlu mengerjakan yang haram. Lihat bagaimana para ulama bisa sampai pada hal demikian dalam menghukumi sebuah permasalahan dan melihat hukum syar'i. Baik. Ini terkait dengan tadi masalah berbicara. Kemudian beliau lanjutkan, walau ra'a ma yaqa'u fi bi'rin wa nahwi. Lanjut masih kepada kaidah tadi ya. Beliau tatbiq kaidah seperti ini, yaitu apa? Takdimu antara maslahat mafsadah. Orang dihadapkan maslahat mafsadah, mana sih yang harus didahulukan, mana yang prioritaskan. Beliau bawakan contoh lain lagi. Kalau seandainya dia sedang sholat, melihat ada orang buta mau jatuh ke sumur, wajib inzaruhu bin nutq, maka mau enggak mau dia harus mengasih peringatan. Hati-hati, depanmu itu ada sumur. Atau misalkan ada anak kecil sedang main sesuatu yang berbahaya, dia sedang sholat. Tadi kita katakan berbicara sengaja membatalkan sholat. Apa yang harus dilakukan? Biarin aja lah. Saya sedang sholat nih, sedang ibadah, sedang beribadah kepada Allah. Orang itu salah sendiri. Kenapa dia melakukan hal yang membahayakan? Ternyata tidak demikian. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan, kalau seandainya dibatalkan ketika itu masih bisa diulang. Tapi kalau nyawa sudah hilang, bisa balik lagi? Tidak bisa. Kalau sudah celaka, bisa balik lagi ke kondisi normalnya? Belum tentu bisa. Tapi sholatnya dia batalkan, masih bisa dia ulang. Makanya apa? Kata para ulama, maka wajib indaru, wajib dia kasih peringatan orang yang tadi mau nyemplung ke sumur, bin nutqi, meskipun dengan berbicara. In lam yumkin bi ghairi, kalau enggak mungkin dia cegah tanpa harus berbicara, maka mau enggak mau harus dia batalkan salatnya dengan berbicara. Wa tabtulu salatu, salatnya batal. Ya enggak apa-apa salatnya batal demi menyelamatkan jiwa orang lain.
Maka syarat ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Pandai dalam mempertimbangkan sebuah permasalahan. Mana yang prioritas? Kalau ada dua hal yang dimana ini merupakan sebuah hal yang maslahat, ada hal yang mudarat, mana yang harus kita dahulukan? Dilihat. Kalau mudaratnya lebih besar daripada maslahat yang kita ambil, mudaratnya harus kita cegah meskipun maslahat kita hilangkan. Tapi kalau maslahatnya lebih besar daripada mudarat, ya biarkan saja mudaratnya ada, karena ada maslahat yang lebih besar. Itulah fiqh fid din. Itulah fikih dalam beramal. Baik, maka kata beliau batal salatnya, tapi wajib dia batalkan. Memang wajib dia batalkan padahal pada kondisi yang seperti itu. Baik, ini terkait dengan tadi pembatalan yang pertama, yaitu berbicara. Masih pada permasalahan berbicara, masuk dalam kategori bicara, berzikir. Apakah berzikir membatalkan? Maksudnya berzikir misalkan termasuk zikir itu kan ketika dia sedang sholat ada orang bersin, ya, ada orang bersin. Alhamdulillah. Boleh nggak dia jawab? Kalau dia jawab batal nggak? Misalkan dia jawab rahimakallah apa? Yarhamukallah atau rahimakallah. Batal nggak? Batal. Yakin batal? Kenapa batal? Berbicara. Ini zikir kan? Masuk zikir. Zikir masuk berbicara. Tapi kalau dia mengucapkan misalkan dalam salat, ketika sedang salat dia katakan Allahumma gfirli. Betul nggak? Atau Rabbi gfirli. Sedang berdiri selesai baca Al-Fatihah, dia katakan Rabbi gfirli, berdoa, tujuannya berdoa. Betul tidak salahnya? Dia berzikir juga kan? Nah, loh, apa yang bedakan? Lihat ketika menjawab orang yang bersin tadi, yarhamukallah, itu pakai huruf apa? Domirnya ka, anta. Dalam bahasa Arab itu adalah khitab, berarti berbicara. Semoga Allah merahmati kamu. Berarti dia mengajak bicara orang sebelahnya. Tapi kalau tadi Rabbighfirli itu doa. Kepada siapa dia berbicara? Pada Allah. Maka itu tidak membatalkan, tapi kalau perbicaranya bersama manusia, maka itu membatalkan. Tapi dari mana kita bedakan hal tersebut? Karena Rasulullah SAW ketika menegur Muawiyah radhiyallahu ta'ala, ketika itu Muawiyah bin al-Hakam pernah ketika itu sedang sholat, ada orang di sebelahnya bersin. Dia katakan yarhamukallah, sedang sholat, yarhamukallah. Maka teman-temannya ngeliatin, ini sholat kok bicara. Bukannya berhenti malah ngomong lagi. Wasakila umma, masya'nukum tanzuruna ilayya. Kok kalian ngeliat ke saya? Di sholat itu. Akhirnya apa? Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, inna hadhihi sholata la yusluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya salat ini, di dalam salat ini tidak selayaknya ada pembicaraan kepada manusia. Kalamun nas, bicara kepada manusia. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya yang dilarang adalah apa? Kalamun nas, berbicara di antara manusia. Nah, di antara bentuk berbicara manusia adalah kalau pakai khitab. Khitab itu kamu, kata kamu. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Sedang berbicara. Tapi kalau bahasanya dirubah, dominan dirubah, yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Itu doa dia, enggak batal salatnya. Nah, berarti apa di situ? Kalau zikir mengandung khitab, mengandung bentuk berbicara kepada yang lain, maka batal salatnya. Kalau tidak, maka tidak. Maka beliau katakan di sini, wala tabtulu bizikri, tidak batal dengan zikir, wa tabtulu bidua khitaban, namun batal apabila berdoa dengan kata khitab. Doanya khitab itu berbicara kepada orang lain.
Seperti ucapan rahimakallah atau alaikas salam. La ghaibah, adapun kalau menggunakan dhamir ghaib maka tidak batal, seperti rahimallahu Zaidan, semoga Allah merahmati Zaidan. Kalau berdoa tidak masalah. Tapi terkait dengan berdoa dalam salat, maka dalam mazhab ada tafsil di situ. Ketika seorang yang dia berdoa dalam salatnya, bagaimana kalau berdoanya bukan dengan bahasa Arab? Ya kan? Dia nggak bisa bahasa Arab. Gimana nih? Apakah membatalkan salat atau tidak? Dalam mazhab maka ada perinciannya. Kalau dia orang yang paham dengan bahasa Arab, sengaja berdoa dengan di luar bahasa perinciannya pertama, kalau doanya doa yang ma'tsur, doa yang datang dari riwayatnya, ada lafadznya. Kemudian yang berdoa dengan selain bahasa Arab inilah orang yang bisa berbahasa Arab, maka batal salatnya. Tapi kalau orang yang tidak bisa maka tidak batal salatnya. Tapi kalau doanya bukan doa yang ma'tsur, bukan doa yang datang lafadznya, dia ingin berdoa sendiri, maka tidak boleh selain dengan bahasa Arab. Itu rincian dalam mazhab. Meskipun ada khilaf dalam permasalahan tersebut, dalam mazhab itulah yang disebutkan oleh para ulama-nya. Taib. Itu terkait dengan doa, maka doa apabila dengan bahasa Arab jelas itu tidak membatalkan selama tidak ada kata khitabnya. Nah, kemudian beliau lanjutkan, walau nabahu syai'un fi shalah, kalau seandainya ada suatu hal yang menjadikan dia harus memberikan peringatan dalam salatnya, sabbaha rajul, maka kalau laki-laki dia bertasbih, mengucapkan subhanallah, wa safaqatil mar'atu bi batni kaffin ala dhahri ukhra, adapun perempuan maka dengan cara menepuk perut telapak tangan satunya ke punggung yang lain, entah dengan tangan kanannya atau tangan kirinya, tapi tidak boleh dengan kedua perut telapak tangannya. Ini atau ini tidak masalah, atau sebaliknya ini yang nepuk atau ini yang nepuk, itu boleh. Tidak dengan seperti ini. Kenapa tidak boleh? Karena ini la'ab, ini berarti biasanya digunakan pada la'ab permainan, akan menunjukkan hal yang diharamkan di dalam salat. Baik. Kemudian batal yang berikutnya, sudah ada. Baik. Baik, kita lanjutkan tadi tentang bagaimana makmum mengingatkan imamnya. Kalau laki-laki maka dia bertasbih subhanallah. Kalau perempuan maka dia bertasbih, dia menepuk tangannya, punggung telapak, salah satu dari telapak tangannya. Sekarang terkait dengan makmum mengingatkan imamnya, baik dengan tasbih maupun dia mengingatkan bacaan Al-Quran. Ingatkan bacaan Al-Quran. Misalkan imamnya lupa ayat, makmumnya mengingatkan. Berarti makmumnya berbicara? Makmumnya berbicara. Tapi lafaz yang dia bicarakan ini ayat Al-Quran, bukan berbicara di antara manusia, ya kan? Bukan bicara di antara manusia. Tapi tujuannya kepada siapa dia berbicara? Imam, kepada manusia kan? Batal tidak atau tidak batal? Batal atau tidak batal? Dalam masalah ini dalam mazhab ada perincian. Perinciannya bagaimana? Kalau niatan makmum tadi berzikir, baik itu zikir tasbih ataupun zikir mengingatkan bacaan ayat, tujuannya adalah untuk imam saja. Jadi dia tujuannya memang berbicara dengan imam, tapi yang dia baca adalah kata-katanya adalah dengan ayat Al-Quran, maka batal salatnya. Karena itu kalamun nas, bicara dengan manusia. Kalau apa? Kalau niatannya adalah tafhim, hanya untuk mengingatkan imam. Begitu juga kalau ternyata nggak ada niatannya, pokoknya cuman baca saja, atau atlok, pokoknya apa sajalah yang dia niatkan, itu pun termasuk membatalkan dalam pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Lalu bagaimana kalau gitu? Mau nggak boleh mengingatkan, tapi dengan niat apa? Dengan niat juga niatannya adalah tilawah. Niatnya dia baca ayat itu sambil mengingatkan imam. Lihat bagaimana jelinya para ulama ketika memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna hadhis salata la yasluhu fiha kalamun nas. Salat ini enggak layak untuk apa? Untuk dimasukkan di dalamnya ucapan manusia. Nah, semua yang dikategorikan dalam ucapan manusia membatalkan salat. Sekarang makmum mengingatkan imam. Ini termasuk kalamun nas atau bukan? Kan seperti itu. Ya kan? Maka ulama mendetailkannya. Kalau tujuannya adalah sekedar tafhim, maka itu kalamun nas, maka itu batal. Tujuannya hanya sekedar mengingatkan imam, bukan tujuannya dia emang pengen baca ayat tersebut, enggak sambil sekalian dia membaca ayat yang imam tadi tidak membacanya atau lupa membacanya. Maka di situ batal kalau tadi tujuannya hanya tafhim, mengingatkan imamnya atau mengajak berbicara imamnya. Tapi kalau tujuannya sambil membaca ayat yang tadi imamnya kelupaan, maka tidak batal karena itu berarti bukan kalamun nas, tapi dia bacaan dalam salat. Baik. Mahfum ya di situ ya, bedanya di mana? Maka ketika membedakan makmum mengingatkan imam, maka dan tujuannya adalah tilawatan wa tafhiman. Tujuannya dia baca dan dia pahamkan imamnya atau ingatkan imamnya. Karena kalau hanya dia ingat tujuan ingatkan imam, maka batal salatnya. Semua itu diambil dari beristidlal dengan sabda Nabi SAW tadi kepada Muawiyah, sungguhnya salat ini tidak sepantasnya di dalamnya adalah ucapan manusia. Kan kita ingin mengucap di antara sama kita juga bisa dengan membawakan ayat. Kalau tujuannya bukan membaca Al-Quran, makanya boleh kan ketika sedang junub. Kalau tujuannya apa? Bukan itu membaca kalamullah. Berarti itu sedang kalam di antara manusia, sedang mengajar atau yang lain. Tapi kalau tujuannya adalah niatannya kalamullah, maka haramkan dia membaca ketika dalam keadaan junub. Seperti itu. Baik. Ini terkait dengan pembatal yang pertama yaitu apa? Kalam, berbicara. Pembatal yang kedua, kategori pembatal kedua adalah watabtul biwusuli ainin, masuknya sesuatu ke dalam mulut atau ke dalam rongga tubuh. Hal ini pun ada dua keadaan. Masukkan suatu, maksudnya masukkan suatu ini makan atau minum lah. Kita katakan makan atau minum lah. Kan masukkan suatu. Meskipun yang dimasukkan bukan suatu yang bisa dimakan, tapi kan ini masukkan suatu kan. Makanya diistilahkan beliau pakai istilahnya adalah masuknya ain, masuknya zat ke dalam jauh, ke dalam rongga. Meskipun bukan bentuk makanan. Meskipun bukan bentuk makanan. Karena ini pada puasa saja membatalkan, pada sholat pun membatalkan. Nah, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama sengaja. Kalau sengaja maka batal meskipun apa? Meskipun sedikit. Sengaja dia telan, batal meskipun sedikit. Wa in qallat. Kalau tidak sengaja maksudnya apa? Lupa atau tidak tahu hukumnya. Dalam artian ada uzur, dia nggak tahu hukumnya ternyata nggak boleh ya meskipun sedikit. Sudah telanjur tadi sholat sudah nelen sisa makanan di mulut. Atau lupa, oh tadi saya lupa. Kirain lagi masih enak-enak makan, ternyata ini sedang dengar bacanya imam. Sudah masuk ke dalam perut. Apakah dia mengulang sholat? Tidak. Kalau kondisinya dengan uzur, maka kalau sedikit tidak batal. Tapi kalau banyak barulah itu batalkan. Jadi bedakan keadaannya. Kalau keadaannya sengaja tanpa uzur, sedikit pun batal. Sengaja dia sudah tahu hukumnya, ingat dia sedang sholat, sengaja dia masukkan ke dalam perut, dia telan, batal. Tapi kalau dia lupa atau memang belum tahu hukumnya, sekarang baru tahu hukumnya, tadi sudah terlanjur tertelan, dilihat banyak atau sedikit. Kalau banyak, secara urf terlihat banyak, maka batal sholatnya. Misalkan ternyata tadi masih ada seperempat potong roti, ya itu banyak. Sholat jelas-jelas ketahuan itu sholatnya nggak serius, ditelan segitu, itu banyak, batal. Meskipun dia bilang, oh saya nggak tahu hukumnya, ya batal ulang sholatnya. Berarti dia tidak benar-benar mempelajari hukum sholat. Sampai hal yang seperti itu sebesar itu masih dimakan juga ketika sholat. Sama seperti orang berbicara tadi dalam sholat, meskipun ada udurnya, kalau banyak kan batal juga.
menunjukkan tidak ada keseriusan dia di dalam beribadah. Nah, lagi dibedakan keadaannya tadi. Taib. Pembatal yang berikutnya yang ketiga adalah gerakan, bergerak. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Bergerak di dalam sholat yang termasuk pembatal. Pertama kita kategorikan adalah kalau gerakan ini termasuk gerakan yang berbentuk rukun perbuatan, yaitu misalkan dalam sholat ternyata dia menambah ruku, menambah sujud. Kalau itu rukun, termasuk rukun, nah berarti ingat-ingat lagi pembahasan rukun-rukun sholat apa ya, nanti disebutkan di belakang. Setelah ini disebutkan. Kalau yang dia lakukan, gerakan yang dia lakukan adalah rukun sholat, maksudnya gerakan yang dia tambah dalam sholatnya ini merupakan gerakan yang serupa dengan rukun sholat, seperti ruku dia tambah, sujud dia tambah, atau duduknya dia tambah duduk. Maka dilihat pada kondisinya. Kondisi pertama, kalau sengaja batal sholatnya. Kalau sengaja maka dia batal sholatnya. Adapun kalau lupa maka tidak batal sholatnya. Kalau lupa tidak batal sholatnya. Seperti misalkan, rukunya 2 kali, sujudnya 3 kali. Tapi karena lupa tidak batal sholatnya. Tapi jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan nanti masuknya ke sengaja. Kalau dilanjutkan masuknya ke sengaja. Berarti harus balik lagi ke tadi yang tertinggal. Harus melanjutkan ke yang benarnya, jangan dilanjutkan. Baik. Itu pada rukun fi'li, menambah rukun yang bentuknya perbuatan. Gerakan yang merupakan bentuk dari rukun sholat maka membatalkan kalau sengaja. Adapun kalau tidak sengaja karena lupa maka tidak batal sholatnya. Baik. Kemudian yang kedua, bentuk gerakan yang kedua adalah gerakan yang bukan termasuk atau tidak memiliki keserupaan dalam sholat. Bukan ruku, bukan sujud, bukan duduk. Ini gerakan selain dari gerakan sholat lah intinya. Selain dari gerakan sholat. Laisa min ghairi jinsi sholat. Gerakan yang bukan termasuk jenis gerakan sholat. Nah, yang seperti ini kapan membatalkan? Kategori membatalkannya adalah pertama, syarat membatalkan pertama dilakukan banyak itu apa? Banyak itu disebutkan para ulama dalam mazhab adalah 3, seperti 3 langkah. Gerakan 3 langkah. Kalau di bawah 3 masih tidak membatalkan. Kalau 3 maka itu sudah apa? Sudah banyak batal. Gimana biar nggak banyak 2 tapi lebar langkahnya? Batal tidak? Tidak batal. Kalau masih melangkah. Masih melangkah. Jadi banyak itu kalau langkah 2. Kalau gerakan tangan misalkan memukul, istilahnya apa? Memukul 2. Atau misalkan bergerak ke arah ingin menggaruk, ini 1, 2. Baliknya 2. Syarat pertama apa? Kalau banyak. Banyak itu apa dalam mazhab? Dihitung 3 itu banyak. Kenali dulu syaratnya, nanti baru contohnya kita sebutkan. Syarat kedua dia membatalkan selain banyak, dia harus apa? Mutawali, berturut. Kalau putus-putus nggak dianggap membatalkan. Misalkan pengen melangkah, ini nggak cukup 2 langkah, butuhnya 3 langkah. Meskipun dilebarkan butuh 3 langkah. Berarti 2 dulu, jeda, lanjut 1 langkah lagi, tidak batal. Tapi kalau 3 langkah berturut-turut maka itu termasuk gerakan yang membatalkan. Syaratnya tadi banyak dan dia berturut-turut. Maka sebaliknya dari itu, kalau tidak banyak tidak membatalkan. Kalau tidak berturut-turut meskipun banyak itu tidak membatalkan. Jadi kalau di total banyak itu ngelangkahnya bisa sampai 5 kali, tapi 1,
atau ini 2 dulu, berhenti dulu, lanjut lagi, berhenti lagi setiap 2 langkah, itu tidak membatalkan sholat. Jadi dalam mazhab ada ketentuannya, syaratnya lah mutataliyah. Kenapa kok sampai ada syarat seperti itu? Karena pada asalnya seorang dalam sholat itu kalau dia melakukan sebuah gerakan yang menunjukkan dia itu tidak sedang serius dalam sholat, berarti itu membatalkan. Nah di sini bagaimana menentukan mana yang dianggap serius membatalkan, mana yang tidak? Disitulah ijtihad dalam masalah tersebut. Nah sekarang tadi kita sebutkan kalau gerakan 2 kali langkah itu sedikit, kalau 3 kali langkah itu termasuk banyak. Sekarang menghitung 1 langkah itu seperti apa? Misal, kalau melangkah, kakinya kan geraknya dua-duanya kan? Kaki kanan maju sekali, ketika kaki kirinya maju lagi ke sampingnya kaki kanan, itu sudah dihitung 2 baru 1? Hah? 1 atau 2? 1 paket? 1 paket atau 2 itu? Nah. Ada istilahnya 2 pendapat dalam mazhab. Salah satunya mengatakan itu sudah terhitung 2. Pendapat kedua enggak, itu baru 1. Kalau masih ngelanjut. Enggak, kalau jeda jelas 2. 1 jeda dulu baru satunya maju. Itu 2. Tapi kalau lanjut itu baru dihitung 1. Nah, dalam mazhab pun terdapat khilaf masalahnya. Mana itu 1 atau 2? Kalau bergesernya ke sebelahnya. Kalau bergesernya ke depannya, ya itu jelas 2 langkah. Maksudnya 1, kemudian langsung 1, langsung lanjut lagi ke depannya, itu sudah 2. Kalau dilanjut lagi ke depannya lagi, yang kaki kanannya maju lagi, maka itu udah 3. Maka itu membatalkan. Nah, di dalam pergerakan tersebut, maka dalam mazhab selama itu tidak sampai banyak dan tidak berturut-turut, maka itu tidak membatalkan meskipun langkahnya lebar. Baik itu dilakukan sengaja atau lupa atau tidak tahu hukumnya, apabila itu sudah masuk kategori banyak, itu membatalkan sholat. Itu apabila gerakan-gerakan dari anggota tubuh yang tampak. Adapun kalau pada anggota tubuh yang tidak tampak, atau istilahnya apa? Gerakan khafifah, gerakan ringan. Apa itu gerakan ringan? Ada 5 anggota. Itu apa? Beliau sebutkan di sini seperti jari ini garuk-garuk. Kadang orang sholat tapi garuk-garuk kan. Gerak sini misalkan, tapi garuk-garuk. Ini berapa kali nih geraknya? Ini gerakan khafifah. Ini tidak membatalkan meskipun banyak. Tapi gerakan tangan bergeser sini, inilah yang dianggap 1 gerakan. Kemudian gerakan hidung atau telinga, kalau ada yang bisa telinganya gerak-gerak sendiri, itu nggak apa-apa banyak-banyak bergerak. Atau bibir, itu juga tidak membatalkan. Itu termasuk yang khafifah. Yang membatalkan tadi kalau pada gerakan yang tampak. Termasuk juga yang membatalkan meskipun tidak banyak gerakan yang fahish, gerakan yang keterlaluan. Seperti apa? Loncat. Seperti loncat. Meskipun 1 kali, pengen maju ke ngisi shaf depannya tapi loncat, batal sholatnya. Bisa ngelangkah santai tapi dia loncat. Kenapa kok dibatalkan? Karena itu tidak menunjukkan khusyuknya dia dalam sholat, tidak menunjukkan keseriusan dia dalam sholat. Dan Allah SWT firman, wa qumu lillahi qanitin. Sholatlah kalian dalam keadaan qanit, tenang. Dari ayat itulah para ulama beristidlal tentang gerakan-gerakan yang itu fahish, itu membatalkan sholat, dan gerakan-gerakan yang banyak itu membatalkan sholatnya. Tapi bagaimana? Bukannya ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW bergerak dalam sholat? Iya, benar. Makanya para ulama mengasih perincian mana yang batal, mana yang tidak. Karena pada asalnya gerakan selain gerakan sholat itu membatalkan, tapi ketika ada dalil yang menunjukkan adanya Rasul bergerak, itu dibawa kepada bukan gerakan yang apa? Bukan gerakan yang mengeluarkan seorang dari kondisi sholat. Seperti misalkan dalam mazhab tadi ketentuannya apa? Dikatakan tidak mengeluarkan dari sholat kalau tidak banyak dan kalau tidak berturut-turut. Seperti misalkan sambil menggendong
anak, kan cuman gendong itu sekali. Nanti nurunkan sudah jeda lagi, sudah nggak berturut-turut. Meskipun diulang dalam rakaat gendong naruh, tapi kan tidak mutatali, tidak berturut-turut, maka tidak membatalkan. Tapi kalau berturut-turut gendong naruh, batal salatnya. Tidak serius dalam salatnya. Tidak menerapkan, tidak mengamalkan firman Allah wa qumu lillahi qanitin. Taib. Itu tentang gerakan yang membatalkan. Adapun gerakan yang ringan maka tidak membatalkan. Kemudian beliau katakan wala tadurru harakatun khafifah. Kalau gerakan yang ringan seperti tadi gerakan tangan, menggerakkan jari, maka itu termasuk gerakan yang khafifah. Wa idarati subha, atau seperti dia tasbih itu dia gerak-gerakkan. Wala sukutun tawil, atau diam yang lama. Wa isyaratun mufhimah min akhras, atau orang yang dia bisu, dia ngasih isyarat tapi isyaratnya bisa dipahami orang. Apakah ini membatalkan? Tidak, semua itu tidak membatalkan. Orang diam saja dalam salatnya maka tidak membatalkan. Dalam mazhab selama itu bukan pada ruknun qasir, selama bukan pada rukun yang pendek. Apa itu rukun pendek? I'tidal dan duduk di antara dua sujud. Kalau ketika i'tidal dan duduk di antara dua sujud nggak boleh dia diam aja. Maksudnya diam aja tanpa membaca bacaan yang masyru'. Selesai bacaan yang masyru', diam aja, nggak tahu ngapain, atau misalkan nunggu, maka pada rukun yang qasir yang utama itu adalah membatalkan. Tapi kalau pada bukan rukun yang qasir, pada diri atau pada sujud, pada ruku, dia diam saja, maka tidak membatalkan. Taib. Itu hal-hal yang membatalkan salat. Maka tadi kita ringkaskan ada 4: berbicara, kemudian pertama berbicara masuk dalam kategori yang tertawa, kemudian memakan, minum, kemudian bergerak dengan gerakan yang merupakan rukun salat, serupa dengan rukun salat, dan yang keempat adalah bergerak dengan gerakan yang bukan termasuk gerakan salat. Maka itu termasuk hal-hal yang membatalkan salatnya. Wallahu taala alam. Dengan rincian-rincian yang tadi kita telah sebutkan. Selanjutnya beliau di sini menyebutkan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Secara ringkas saya percepat bahasannya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Yang pertama yudafiul akhbathan, salat dalam keadaan dia menahan buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Kedua bihadrati ta'am, salat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan, sudah siap dimakan, maka diperbolehkan bagi dia untuk menyantap terlebih dahulu, mengakhirkan salatnya. Meskipun dia tertinggal salat berjamaah. Supaya apa? Supaya dalam salat dia khusyuk, tidak terpikir dengan makanan yang sudah siap dimakan. Ini keburu dingin makanannya, aduh kehabisan, nanti keburu diambil sama yang lain, macam-macam yang dipikir. Makanya Rasulullah kan la salata bihadrati ta'am wala wa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat ketika tidak sempurna salatnya ketika apa? Ketika sudah dihidangkan makanan atau ketika dia menahan buang hajat. Maksudnya tidak sempurna, yaitu dimakruhkan salat dalam keadaan tersebut. Semua ini kalau memang waktu salat masih panjang. Kalau sudah di penghujung waktu salat, mau tidak mau apa? Dia harus salat dalam keadaan tersebut. Sekali lagi, kenapa? Karena ada 2 mafsadah. Mafsadah pertama, salat di luar waktu. Mafsadah kedua, melakukan hal yang makruh dalam salat. Kira-kira mana yang diprioritaskan? Menghindari salat di luar waktunya. Lihat bagaimana tatbik pengamalan kaidah-kaidah tersebut, mempertimbangkan antara maslahat mafsadah atau antara 2 mafsadah yang ada. Maka kata ulama, kalau waktunya masih panjang, iya, salatnya yang ditunda. Tapi kalau sudah di penghujung waktu salat, ya makannya yang ditunda. Karena salat dalam keadaan menahan makan sudah hidang itu hanya makruh. Sedangkan salat di luar waktunya itu haram. Maka jangan melakukan yang haram untuk meninggalkan yang makruh. Tapi tinggalkan yang makruh, melakukan yang makruh untuk meninggalkan yang haram. Baik. Kemudian di antara hal yang dimakruhkan juga tasbikul asabihi, menyilangkan jari-jarinya, wal iltifati ghairi hajah, menoleh tanpa hajat. Menoleh di sini yang makruh adalah menoleh kepala. Adapun menoleh dadanya, berpaling dari kiblat, itu membatalkan salatnya. Menoleh di sini adalah menoleh kepalanya. Itu dimakruhkan kalau tanpa hajah. Maksudnya hajah apa? Ini bawa anak kemana nih anak nih? Kok ada suara nangis, lagi ngapain? Nengok. Gak apa-apa, tidak dimakruhkan kalau adanya hajah. Tapi kalau nggak ada hajah, tengok-tengok,
Nah, ini makruh. Kemudian uraf ubasarihi, mengangkat kepalanya ke langit. Ini termasuk yang makruh. Sebagian para ulama menyebutkan ini haram, bukan termasuk yang makruh, tapi ini termasuk yang diharamkan. Karena ada ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nazar ila ma yulhi, atau melihat kepada sesuatu yang bisa melalaikan pikirannya. Wa kafu thawbihi wa sya'rihi, atau melipat bajunya atau mengikat rambutnya, ini bagi laki-laki ini pun dimakruhkan. Wa wad'uhu tahta imamatihi, atau menguncir di bawah imamahnya. Wa mashul gubar an jabhatihi, atau ketika dia mengusap debu dari dahinya. Wa tasawub, begitu juga menguap ketika salat. Fa in ghalabahu, kalau mau tidak mau harus menguap, maka dia menutupnya dengan tangannya. Kemudian di antara hal yang dimakruhkan adalah mubalaghatu fi khafdi ra'si fi ruku', yaitu menundukkan kepala, terlalu menunduk ketika ruku'. Karena sunnahnya adalah lurus dengan punggungnya ketika ruku'. Tapi kalau ditundukkan kepalanya maka ini makruh. Lebih menundukkan kepalanya itu dimakruhkan. Wa yadihi ala khasiratihi, atau meletakkan tangannya di pinggangnya atau di panggulnya. Ini pun dimakruhkan dalam salat. Wal busaq, dan juga meludah ke arah depannya atau ke arah kanannya. Ini termasuk hal-hal yang dimakruhkan yang beliau sebutkan di sini. Wali syuruti shalah, wali salati syurutun wa arkan wa ab'adun wa sunanun. Dan salat itu memiliki syarat, memiliki rukun, dan memiliki ab'ad dan sunnah-sunnah. Insyaallah kita lanjutkan bahasan ini pada pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup majelis ini.